Kisah Perang Badar, kemenangan besar di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak hanya menjadi bulan penuh berkah bagi umat Islam, tetapi juga menyimpan banyak peristiwa bersejarah. Salah satu peristiwa paling monumental yang terjadi di bulan ini adalah Perang Badar. Pertempuran ini merupakan pertempuran besar pertama dalam sejarah Islam dan menjadi penentu awal perkembangan Islam di Jazirah Arab. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, 624 M. Meskipun pasukan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW berjumlah jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pasukan Quraisy, kemenangan tetap berpihak kepada kaum Muslimin. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual yang semakin menguatkan posisi Islam. Latar belakang terjadinya Perang Badar. Sebelum Perang Badar terjadi, kaum Muslimin yang hijrah ke Madinah menghadapi berbagai tantangan, termasuk permusuhan dari kaum Quraisy di Makkah. Kaum Quraisy tidak hanya menolak dakwah Islam, tetapi juga merampas harta benda kaum Muslim yang berhijrah. Para sahabat Nabi kehilangan rumah, kebun, dan kekayaan mereka, yang semuanya ditinggalkan di Makkah. Dalam kondisi ini, kaum Muslimin yang berada di Madinah mulai membangun kekuatan mereka. Ketegangan dengan Quraisy semakin meningkat ketika Nabi Muhammad SAW mendapatkan kabar bahwa ada sebuah kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan sedang dalam perjalanan kembali dari Syam menuju Makkah. Kafilah ini membawa banyak barang dagangan, dan kaum Muslimin berencana untuk mencegatnya sebagai balasan atas tindakan Quraisy yang telah merampas harta mereka. Namun, Abu Sufyan yang mengetahui rencana ini segera mengirim utusan ke Makkah untuk meminta bantuan. Kaum Quraisy pun mengumpulkan pasukan besar berjumlah sekitar 1.000 orang, lengkap dengan persenjataan yang jauh lebih unggul dibandingkan pasukan Muslim. Persiapan pasukan Muslim. Ketika kabar tentang pasukan Quraisy yang besar sampai kepada Nabi Muhammad SAW, beliau segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam pertemuan ini, Nabi menanyakan pendapat para sahabat tentang apakah mereka siap untuk menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansyar dengan penuh keyakinan menyatakan kesetiaan mereka kepada Rasulullah. Salah satu sahabat yang paling vokal adalah Sa'id bin Mu'adz, seorang pemimpin Ansyar, yang berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan membenarkan ajaranmu. Maka berjalanlah dengan perintah Allah, dan kami akan bersamamu. Demi Allah, seandainya engkau membawa kami ke lautan, maka kami akan menyeburkan diri ke dalamnya bersamamu." Setelah musyawarah ini, Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk berangkat menuju Badar dengan pasukan berjumlah sekitar 313 orang. Pasukan ini hanya memiliki sedikit persenjataan, sekitar 70 ekor unta dan 2 atau 3 ekor kuda. Perjalanan ke Badar. Pasukan Muslim berangkat dari Madinah dengan tekad yang kuat, meskipun mereka menyadari bahwa mereka akan menghadapi musuh yang lebih besar. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat terus berdoa dan meminta pertolongan Allah. Mereka juga mengatur strategi dengan hati-hati, mengingat jumlah mereka yang terbatas. Setibanya di Badar, pasukan Muslim menemukan bahwa pasukan Quraisy sudah berada di lokasi dengan jumlah yang jauh lebih besar. Melihat ini, Nabi Muhammad SAW semakin memperkuat doa dan motivasi para sahabat. Strategi perang dan jalannya pertempuran. Pada pagi hari tanggal 17 Ramadan, pertempuran dimulai. Sebelum perang dimulai, ada duel antara 3 pejuang Muslim dan 3 pejuang Quraisy. Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah bin Harits maju sebagai wakil Muslim, melawan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Walid bin Utbah dari pihak Quraisy. Dalam duel ini, 2 pejuang Quraisy berhasil dikalahkan, sementara Ubaidah terluka parah dan akhirnya gugur. Setelah duel ini, pertempuran besar pun dimulai. Nabi Muhammad SAW memberikan komando kepada pasukan Muslim untuk tetap berada dalam formasi mereka dan tidak menyerang sebelum ada perintah. Ketika pasukan Quraisy mulai maju, Nabi mengangkat tangannya dan berdoa, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembah di muka bumi." Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan pertolongan berupa pasukan malaikat yang turun membantu kaum Muslimin. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal 9. Keberadaan malaikat ini memberikan semangat kepada kaum Muslimin. Mereka bertempur dengan penuh keberanian, dan akhirnya pasukan Quraisy mulai mundur. Banyak pemimpin Quraisy yang tewas dalam pertempuran ini, termasuk Abu Jahal,
salah satu musuh terbesar Islam. Kemenangan besar dan dampaknya. Pada akhir pertempuran, kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang luar biasa. Sebanyak 70 orang pasukan Quraisy tewas dan 70 lainnya ditawan, sementara dari pihak muslim hanya 14 orang yang gugur sebagai syuhada. Kemenangan ini memiliki dampak besar dalam sejarah Islam. 1. Meningkatkan keimanan kaum muslimin. Kaum muslim semakin yakin bahwa Allah akan selalu menolong mereka selama mereka berjuang di jalan yang benar. 2. Memperkuat posisi Islam. Setelah kemenangan ini, Islam semakin diperhitungkan di Jazirah Arab. 3. Melemahkan kaum Quraisy. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Quraisy dan mulai menggoyahkan posisi mereka di Makkah. 4. Pelajaran tentang kesabaran dan tawakal. Pasukan muslim yang kecil dapat mengalahkan pasukan yang lebih besar berkat keyakinan, doa, dan strategi yang tepat. Kesimpulan. Perang Badar bukan hanya sebuah kemenangan militer, tetapi juga kemenangan spiritual bagi umat Islam. Kemenangan ini membuktikan bahwa kekuatan iman dan keyakinan kepada Allah lebih besar daripada kekuatan fisik semata. Melalui peristiwa ini, umat Islam belajar tentang pentingnya strategi, keberanian, dan tawakal kepada Allah. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga bulan perjuangan. Seperti para sahabat yang berjuang di medan perang, kita juga harus berjuang dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dengan iman dan kesabaran. Semoga kisah Perang Badar ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan hidup dan semakin memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.